Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya Lia Nur Faizah sebagai pustakawan di Perpustakaan Bahrul Ilmi MTSN 4 Bantul sudah bersama dengan ibu yang sangat cantik di sebelah saya. Monggo perkenalan dulu, Bu. Terima kasih Mbak Lia. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ening Yuni Soleh Astuti. Saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Begitu Mbak Lia? Nggih. Bagian apa, Bu, di Saya di pengawas madrasah. Wow, pengawas madrasah, keren sekali. Dalam rangka apa, Bu, berkunjung ke MTS ini? Oke, saya di MTS 4 Bantul ini dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah. Tadi sudah mampir ke perpustakaan, Ibu? Sudah? Wah, bagaimana, Bu, tanggapan Ibu tentang perpustakaan Bahrul Ilmi? Bahrul Ilmi. Nggih. Luar biasa perpustakaannya. Yang jelas saya pernah beberapa tahun berkunjung di sini. Ini sudah ada progres bagus, beberapa tampilannya, kemudian koleksi bukunya, kemudian secara surprise ini anak-anak rasanya nyaman ya di sini. Iya. Kemudian juga anak-anak merasa tentram, kemudian juga betah lah. Alhamdulillah. Ada saya lihat tadi beberapa anak-anak di sana itu memang sedang asik membaca dan nampaknya juga enjoy begitu. Iya, Jadi memang suasana Bahrul Ilmi ini memang luar biasa, sangat menenteramkan anak-anak di sini. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, kan kadang ada pasang surutnya anak tuh datang ke perpustakaan untuk meningkatkan minat literasi mereka agar lebih istiqomah lagi. Mungkin ada kiat-kiat dari jenengan, Bu? Baik. Ini kalau berhubungan dengan perpustakaan, ini pun juga sebenarnya terkait erat dengan literasi kan. Dan perpustakaan itu menurut saya itu merupakan sebuah pusatnya literasi yang akan dikembangkan untuk anak-anak itu mengeksplor berbagai macam ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana dia berkreasi. Ketika anak akan membaca puisi, mungkin dia tidak akan membaca puisi saja. Sekarang tidak apa itu puisi atau puisi adalah tidak. Namun sekarang bagaimana anak-anak membuat, menciptakan atau menulis puisi dengan sesuai dengan harapan hatinya, kemudian menuangkan ide kreatifnya, bahkan tidak hanya puisi saja ya, tapi bisa bercerita atau bisa membuat cerita pendek, cerita bersambung, kemudian banyak hal sebenarnya berpusat di perpustakaan. Dan juga Mbak Lia, ini perpustakaan ini kan merupakan sebuah pintu gerbang, sebuah ilmu pengetahuan yang akan membuka cakrawala dunia, sehingga anak-anak di MTS 4 Bantul ini akan menjadi seorang insinyur, dokter, ataupun cita-cita mereka semua. Jadi itu berawal dari perpustakaan. Begitu Mbak Lia. Wow, menarik sekali ya, Bu, ya. Dari Ibu pandangannya sudah luas sekali. Jadi kemudian bagaimana, kan tadi ada ya pasang surutnya, tentulah anak-anak di usia remaja itu pergaulannya tentu akan merambah atau bertambah, pergaulannya itu pun akan kadang mempengaruhi bosan tidaknya dia membaca atau berkunjung di perpustakaan. Maka untuk perpustakaan di sini bagaimana anak-anak bisa enjoy, bisa tentram tadi, mungkin ditambah dengan tambahan buku ya, buku-buku yang sekiranya saat ini yang ngetren apa sih, gitu. Misalnya tentang berita atau buku-buku referensi yang lain, kemudian yang bisa menopang mata pelajarannya gitu, atau pembelajaran saat ini apa, mungkin bisa ditambah itu, atau bisa juga suasana ini perpustakaannya sudah nyaman juga ya, mungkin ditambah apalagi sehingga anak-anak berduyun-duyun. Pokoknya perpustakaan ini adalah rumah saya kedua untuk anak-anak. Saya kira anak lebih enjoy dan akan kiat-kiat ibu ini akan bisa terasa. Begitu ya. Berarti dengan meningkatkan minat mereka berkunjung, menyediakan inovasi-inovasi seperti itu ya, Bu? Iya. Jadi anak akan lebih cenderung senang dan
larinya tidak akan kemana-mana lah, gitu ya. Pasti larinya akan ke perpustakaan. Ya. Ngomong-ngomong soal puisi, Bu. Ya. Boleh nggak, Bu, kalau seandainya saya minta untuk Ibu membacakan puisi? Boleh. Monggo, Bu. Boleh, Mau boleh. berdiri atau duduk saja? Saya akan membacakan, mungkin duduk saja ya. Ya. Boleh. Boleh. Atau berdiri, duduk saja. aja. Oke. Hanyut aku, karya Amir Hamyah. Hanyut aku, kekasihku, hanyut aku. Ulurkan tanganmu, tolong aku. Sunyinya sekelilingku, tiada suara kasihan, tiada angin mendingin, tiada air menolak-nolak. Dahakaku kasihmu, hauskan bisikmu, mati aku sebabkan diammu. Langit menyerap, air berlepas tangan. Aku tenggelam dalam. Air di atas mendidih keras, bumi di bawah menolak ke atas. Mati aku, kekasihku, mati aku. Demikian. Saya tercengang, Bu, sangat luar biasa penghayatan jenengan. Padahal teksnya baru saja ya, Bu ya. Iya, baru ada 1 menit. Iya. Basicnya Ibu memang jago berpuisi dan menulis, Bu. Puisi saya punya beberapa karya yang sudah saya tulis, namun masih dalam buku antologi. Dan waktu sekolah saya memang suka membaca puisi. Sampai sekarang pun juga suka ya. Luar biasa sekali. Jadi puisi menggambarkan goresan, goresan pena dengan mata hati kita kan, mata hati dan mata pena kita goreskan dalam sebuah tulisan. Sehingga nih Amir Hamyah nih dengan hanyut akunya bagus banget. Mungkin nama pena Ibu apa, Bu? Bisa dicari teman-teman? Enggak, saya kebetulan nama pena saya enggak ada, hanya namanya Eneng US aja. Oh ya, bisa dicari ya teman-teman. Mungkin di internet sudah banyak sekali tulisan Ibu. Ada, namun tidak hanya puisi, Mbak. Iya, ada apa saja, Bu? Ada, cobalah di browsing di nanti dicari ya di Google. Iya, ada tulisan, ada cerita, kemudian ada berita begitu ya. Ya walaupun hanya apa ya, tidak banyak, namun mewarnailah kita dengan tulisan. Dan menulis, mungkin saya pesankan juga pada anak-anak saya di MTS 4 Bantul, menulis itu adalah sebuah kenangan abadi. Karena nanti ketika kita sudah tiada, tulisan kita nanti akan dikenang oleh anak dan didik kita, Malia begitu. Jadi insya Allah nanti dengan menulis tidak ada ruginya, bahkan itu tadi abadi sepanjang masa. Motivasi Ibu untuk menulis dan terus menulis itu apa, Bu? Motivasi saya ketika menulis, apa yang tumbuh di dalam pemikiran saya, apa yang tumbuh dalam hati saya langsung menulis. Wow. Jadi ada quotes, kita tulis, kemudian ada beberapa pantun, ketika ini sudah mood, gitu, kita sudah move on, gitu, kita langsung menulis. Sehingga dari situ nanti kita tulis satu persatu. Tidak bisa, Mbak, saya ketika menulis langsung banyak, itu nggak bisa. Jadi sedikit demi sedikit, kalau hati dan pikiran kita sedang move on gitu, bahasa kerennya gitu, kita langsung tulis. Karena nanti setelah itu hilang. Oh, jadi ngumpulin serpihan-serpihan seperti itu ya, Bu? Iya. Maka ada buku terakhir saya, itu ada mosaik kisah. Ibu kepala rumah tangga. Itu dari penggalan-penggalan cerita saya, ada 18 judul yang ini sudah di launching, dan terakhir kemarin kita sudah dibedah gitu ya oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya di daerah sini juga. Jadi itu merupakan sebuah introspeksi saya, karena tulisan-tulisan itu juga masih ada yang kurang bagus. Nah, ini banyak yang memberikan masukan. Mungkin buku-buku Ibu bisa dicari di mana nih, Bu? Banyak sekali kan karya-karya Ibu yang sudah ditulis. Iya.
Jadi kalau karya saya sebenarnya di medsos ya atau di web itu sebenarnya sudah ada. Namun untuk yang buku solo itu Jadilah Pembelajar itu ada 70 pantun ada di sana. Itu ada pantun pendidikan, pantun mutiara budaya Indonesia, pantun perempuan dan juga pantun perpustakaan. Wow. Nah, kemudian yang terakhir ini Mbak, itu ada buku solo saya yang kedua itu tentang mosaik kisah ibu kepala rumah tangga. Wow. Jadi ini merupakan sebuah penggalan-penggalan cerita dari 35 ya, namun ada 18 yang ada di buku mosaik tersebut. Jadi kalau misalnya Mbaknya mau beli, itu mungkin bisa di kantor kelurahan Panggung Harjo. Nah mungkin bukunya masih banyak karena kemarin saya mencetak itu atas kerjasama dengan kreatif library-nya pemerintah Kelurahan Panggung Harjo. Wow, luar biasa gitu sekali. Itu berada kemarin kita di Lonceng bersama dengan Jagongan Lapanan bersama para budayawan, agamawan dan juga bersama masyarakat. Wow, luar biasa sekali, sangat inspiratif Buning di samping saya ini. Teman-teman yang mau cari bukunya bisa langsung ke kantor Kelurahan Pandawa Harja ya Bu ya? Panggung Harjo. Oh, Panggung Harjo, maaf tipe Bu. Sekian mungkin ya video dari kami ya Bu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.